Kabupaten Tapin dengan ibu kotanya Rantau berdiri pada tanggal 30 November 1965, terletak 110 km dari kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Arfan MM dan Bapak Haji Syafruddin Nur SE SHOS, dengan moto pembangunan mewujudkan Tapin maju dan sejahtera yang agamis. Dalam video ini telah kami rangkum beberapa wisata dan kekayaan seni budaya tradisional serta ciri khas lain yang berada di Kabupaten Tapin. Berikut videonya. Kabupaten Tapin mempunyai potensi wisata religi, khususnya objek wisata berupa makam para datu. Di antaranya makam Datu Sanggul, Datu Nuraya, Datu Gadung, Datu Kabul, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa wisata religi yang ada di Kabupaten Tapin. Nah, yang pertama ada makam Datu Sanggul. Datu Sanggul atau Syekh Abdus Samad Sirajul Huda adalah seorang waliullah yang hidup sekitar tahun 1703 sampai 1772 Masehi di Kampung Muning Pantai, Munggu Tayuh, Tiwadak, Gumpa, Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Selama berguru dengan Datu Suban, Abdus Samad seringkali melakukan khalwat menunggu datangnya barokah ilmu, terutama pada malam-malam Lailatul Qadar. Karena kebiasaan menunggu yang dalam bahasa Banjar artinya menyanggul, maka beliau mendapat gelar Datu Sanggul. Beliau memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya melaksanakan sholat setiap Jumat ke Masjidil Haram, sehingga akhirnya bertemu dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang pada saat itu sedang menuntut ilmu dan akhirnya saling mengangkat saudara. Yang kedua ada makam Datu Nuraya. Datu Nuraya atau Syekh Abdul Rauf adalah seorang waliullah yang makamnya terletak di Desa Munggu, Tayuh, Karikil, Kecamatan Tapin Selatan. Makam beliau dikatakan sebagai makam terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 63 meter dan lebar 6 meter. Menurut riwayat, beliau berasal dari Syria dan datang pada hari raya menemui Datu Suban yang sedang mengajar kepada murid-murid utamanya dengan cara turun dari langit untuk menyerahkan sebuah kitab bernama Nyawa Alam kepada Datu Suban yang kemudian hari dikenal dengan nama kitab Barencong. Yang ketiga, makam Datu Suban. Datu Suban yang memiliki nama asli Sumiran adalah seorang waliullah yang memiliki ilmu hikmah yang menguasai ilmu makrifat tingkat tinggi. Makamnya terletak di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Beliau memiliki beberapa murid utama, di antaranya adalah Datu Sanggul dan 12 murid lainnya, di mana setiap murid memiliki tingkat dan klasifikasi ilmu yang berbeda-beda. Menurut riwayat, kematian beliau dengan cara sirna menjadi setitik cahaya putih yang terbang ke langit. Batu hitam tempat terakhir beliau berpijak sebelum sirna itulah yang kemudian menjadi situs makam beliau yang banyak didatangi oleh peziarah dari berbagai pelosok. Yang keempat, makam Datu Muning. Datu Muning atau Syekh Muhammad Ilyas adalah seorang waliullah yang makamnya terletak di Desa Lukbuah, Sungai Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan. Penyebar agama Islam di wilayah sepanjang pesisir Sungai Margasari ini dikirim oleh Kesultanan Banjar untuk menyebarkan agama Islam ke pedalaman sungai sepanjang Sungai Parit Basar atau sekarang Sungai Margasari sebagai agama resmi Kesultanan Banjar. Ketauhidan beliau yang tinggi mampu menampakkan beberapa karamah, di antaranya bisa berjalan di atas air dan berbicara dengan binatang. Yang kelima, makam Datu Gadung. Datu Gadung atau Syekh Salman Al-Farisi adalah seorang ulama keturunan ketiga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Ayahnya, Haji Mahmud, adalah qadhi terakhir Kesultanan Banjar di masa Sultan Adam Al-Wasik Billah. Hidup sekitar tahun 1858 sampai dengan 1931 dan mengajarkan pendidikan agama Islam kepada masyarakat di Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Memiliki banyak karamah semasa hidup dan meninggalkan kitab tentang kalender pertanian yang jadi pegangan masyarakat dalam bercocok tanam. Yang keenam, makam Datu Ganun. Nama beliau adalah Habib Muhammad Bakaratul Mahzub Al-Hasani yang bergelar Datu Ganun. Beliau ini murid kelima dari Datu Suban yang mengambil ilmu kesempurnaan dan kejayaan, yaitu dapat merubah diri menjadi 4 tubuh sekaligus. Rupa dan bentuknya sama dan sulit diketahui mana tubuh yang asli. Makam beliau terletak di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Yang ketujuh, makam Datu Dulung. Datu Dulung yang dijuluki si macan terbang di masa perjuangan melawan penjajah Belanda. Parang pucat gantung dilumuti atau dicium oleh beliau, lalu ditebaskan kepada Belanda. Sekali tebas meminta 5 nyawa orang Belanda. Makam Datu Dulung terletak di kawasan Desa Suatu Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan. Yang terakhir, makam Datu Kabul. Datu Kabul adalah seorang wali Allah yang memiliki nama asli Muhammad Mahmud. Beliau seorang ahli sufi yang banyak memiliki karamah semasa hidupnya. Sugesti karamah yang beliau miliki sampai meninggal pun tetap kuat, di mana segala nazar orang terhadap suatu hajat dengan berwasilah kepada beliau maka hajatnya terkabul. Itulah sebabnya maka beliau mendapat gelar Datu Kabul setelah meninggal. Median sepanjang Jalan Haji Isbat. Jalan Haji Isbat terletak di wilayah Kelurahan Kupang, Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Keunikan Jalan Haji Isbat itu karena dibangun tugu ranggaman atau alat panen padi tradisional yang terbuat dari kayu tipis diberi pisau silet untuk memotong bulir padi pada tangkainya. Sepanjang Jalan Haji Isbat itu dari Tugu Ranggaman hingga persimpangan lampu lalu lintas dibangun monumen miniatur alat pertanian dan alat pencari ikan tradisional seperti lukah, parang, tajak, dan tangguy serta serapang. Taman Ruang Terbuka Hijau Rantau, lokasinya di Rantau Kanan, Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Taman ini terletak di tengah kota dekat pasar dan masjid. Biasanya masyarakat mengajak keluarga, pasangan, dan anak karena lokasinya yang rindang dengan pepohonan dan sejuk, sehingga nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Taman 17 Mei terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa, Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Taman ini disebut juga Taman Basimban dikarenakan terdapat sejumlah alat edukasi dan permainan bagi anak-anak. Selain itu, dilengkapi wahana permainan, kereta berputar, odong-odong, wahana mewarnai, mandi bola, dan memancing. Di sekitar taman ini juga ada beberapa kafe dan tempat makan. Biasanya, taman ini ramai saat jam siang istirahat dan sore sampai malam. Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru. Lokasinya di Rantau Kiwa, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, tak jauh dari ibu kota Kabupaten Tapin. Jaraknya sekitar 1,5 km dari Tugu Sirang Pitu. Warga setempat biasanya menyebut Siring Rantau Baru. Kawasan RTH Rantau Baru ini memiliki beberapa fasilitas publik yang disediakan pemerintah Kabupaten Tapin bagi warga ataupun keluarga yang ingin bersantai.
Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.